Hope you're ready. I see it within you. Halo guys, Central Film di sini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Guardian of Galaxy Volume 2. Film superhero yang rilis pada tahun 2017 oleh Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh James Gunn, dibintangi oleh Chris Pratt sebagai Star-Lord, Zoe Saldana sebagai Gamora, Dave Bautista sebagai Drax, Vin Diesel sebagai Groot, dan Bradley Cooper sebagai Rocket Raccoon. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke filmnya. Let's go. Sometimes the thing you're searching for your whole life, it's right there by your side all along. You're right. It'll be here any minute. Film berawal dari tahun 1980 di bumi. Seorang pria dan wanita melintasi sebuah jalan dengan mobil mewah pada zamannya. Kemudian mereka pergi ke sebuah hutan. Pria itu menunjukkan tanaman aneh kepada wanita itu. 34 tahun kemudian, di tempat bernama Sovereigns, Peter dan kawan-kawan sedang disewa untuk melindungi sebuah baterai yang akan dilahap oleh monster raksasa. Ketika monster itu datang, mereka langsung menyerang. Baby Groot yang tidak peduli dengan monster itu malah memasang musik dan berjoget. Ketika sedang bertarung, Drax melompat dan masuk mulut monster itu. Menurutnya akan lebih mudah jika ia menyerang dari dalam. Peter dan Rocket langsung memancing perhatian monster itu, sedangkan Gamora menyobek leher monster itu. Di istana Sovereign, atas jasa mereka, sang ratu bernama Ayesha membebaskan Nebula yang ditangkap karena mencuri baterai di sana. Ayesha menanyakan Peter yang mempunyai DNA aneh. Peter pun menjawab kalau ibunya berasal dari bumi. Ketika mereka pergi dari sana, Rocket menunjukkan beberapa baterai kepada Drax. Di perjalanan, pasukan Sovereign mengejar mereka. Untuk menghadapi pasukan yang terlalu banyak, mereka memasuki area asteroid. Karena Peter dan Rocket saling berebut kendali, mereka menabrak asteroid yang menyebabkan pesawat mereka rusak. Di saat mereka mendekati sebuah planet, mereka dihadang oleh ratusan pasukan Sovereign. Di saat keadaan terdesak, tiba-tiba mereka mendapat bantuan dari pesawat asing. Semua pasukan yang menghadang mereka dihancurkan dalam sekejap oleh pesawat asing itu. Setelah melakukan pendaratan, mereka berdebat karena pesawat mereka rusak. Tiba-tiba pesawat asing yang membantu mereka datang dan mendarat di depan mereka. Kemudian seorang pria bernama Ego, ia mengenalkan dirinya sebagai ayah Peter. Di planet lain bernama Kontraksia, di sebuah tempat hiburan, Yondu bertemu dengan Stakar. Mereka berdebat karena kelompok Revenger Yondu yang melanggar aturan. Saat Stakar pergi, Ayesha datang. Ia menyewa Yondu untuk memburu kelompok Peter. Di malam hari, Ego menceritakan bahwa ia menyuruh Yondu menjemput Peter, tetapi Yondu tidak pernah mengembalikan Peter kepada Ego. Bertahun-tahun Ego mencari Peter sampai terdengar kabar tentang Star-Lord yang berhasil menyelamatkan bumi. Ego pun menawari Peter dan kawan-kawan untuk tinggal di planetnya. Kemudian pelayan Ego yang bernama Mantis, ia menceritakan bahwa ia tidak pernah bertemu orang asing sebelumnya. Karena lugu, ia diprank oleh Drax yang usil. Gamora berusaha meyakinkan Peter untuk ikut ayahnya ke planet Ego. Pagi pun tiba. Peter, Drax, dan Gamora pergi ke planet Ego, sedangkan Rocket dan Groot tetap tinggal di sana untuk memperbaiki pesawat dan menjaga Nebula. Di dalam perjalanan, Mantis membantu Ego untuk tidur dengan kekuatannya. Mantis yang bisa membaca perasaan orang yang disentuhnya, membaca pikiran Peter. Mantis menceritakan bahwa Peter mempunyai cinta dan nafsu kepada Gamora. Drax langsung tertawa mendengar itu. Mantis yang menyentuh Drax pun ikut ketawa. Tetapi Gamora tidak mau disentuh. Mantis juga menidurkan Drax dengan cara menyentuhnya. Di malam hari, para Revenger menyerbu Rocket. Mengetahui mereka datang, Rocket dengan sigap memancing mereka ke arah jebakan yang sudah terpasang. Nebula berusaha membujuk Groot untuk melepas ikatan agar ia bisa membantu Rocket. Kemudian, anak panah Yondu terbang ke arah Rocket dan memaksa untuk menyerah. Tiba-tiba Nebula datang menembak kepala Yondu dan Rocket hingga pingsan. Di planet Ego, mereka sampai dan melihat keindahan planet itu. Di istananya, Ego menceritakan awal terbentuk dirinya sampai ia bertemu dengan ibu Peter. Ia sangat mencintainya dan mengatakan sangat bahagia ketika menemukan Peter.
Di kapal Ravager, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Taserface. Groot, Rocket, dan Yondu ditahan oleh mereka. Para pengikut Yondu yang setia dieksekusi dengan cara dibuang ke luar angkasa. Kemudian Nebula datang. Ia meminta 10% dari hasil penyerahan roket ke pihak Sovereign. Kemudian ia pergi dengan pesawat yang terbaik di sana. Di pagi harinya, Peter menyalahkan ayahnya yang pergi meninggalkan ibunya. Kemudian Ego mengajarinya kekuatan yang tidak disadari oleh Peter. Di tempat lain, Drax dan Mantis duduk di teras istana. Drax menceritakan kesedihannya. Mantis yang menyentuh Drax ikut menangis karena sedih. Tiba-tiba Gamora datang dan mereka bertiga berjalan-jalan di sekitar sana. Di dalam tahanan, Yondu menceritakan masa lalunya. Ia adalah budak bangsa Kree selama bertahun-tahun. Kemudian Stakar datang dan membebaskannya. Mereka dan kawan-kawannya sangat dekat sebagai sebuah keluarga. Sampai suatu saat, Yondu dibuang dan dikucilkan karena melanggar aturan mereka. Kemudian Rocket merencanakan untuk kabur dari sana. Groot yang kecil dan imut dibuli oleh para Ravager. Ketika sedang berjalan, Groot dipanggil oleh Yondu. Ia disuruh mengambilkan antena sirip milik Yondu. Tetapi Groot malah mengambil benda yang salah. Setelah mendapat penjelasan berkali-kali, akhirnya Yondu memberi petunjuk kepada Groot. Saat membuka laci yang memiliki simbol yang sama, Groot malah mengambil permen. Untung saja Cracklin datang dan membantu mengambilkan sirip Yondu. Setelah Yondu memakai sirip, Yondu mulai membunuh semua pengkhianat. Setelah berhasil membunuh Taserface, mereka memisahkan pesawat dan pergi ke planet Ego untuk menyusul Peter dan kawan-kawan. Karena planet Ego sangat jauh, mereka melakukan 700 lompatan. Di planet Ego, dengan suasana hati yang bahagia, Peter mengajak Gamora untuk berdansa. Kemudian Gamora mengatakan ada yang tidak beres dengan planet itu, dan ia pun pergi. Ketika sedang menyendiri, tiba-tiba Nebula datang dan langsung menembaki Gamora. Gamora yang masuk ke dalam gua tetap dikejar oleh Nebula. Ketika pesawat Nebula menabrak, Gamora menggunakan senjata pesawat yang lepas untuk menghancurkan pesawat itu. Gamora berhasil menyelamatkan Nebula sebelum pesawatnya meledak. Ketika ada kesempatan, Nebula kembali menyerang Gamora. Kemudian Nebula bercerita, sejak kecil setiap kali kalah dengan Gamora, Thanos mengganti bagian tubuhnya dengan robot. Mendengar hal itu, Gamora terdiam. Ketika mereka berjalan di dalam gua, mereka menemukan setumpuk tengkorak makhluk luar angkasa. Kemudian Ego menjelaskan kepada Peter bahwa mereka adalah makhluk abadi, dan Ego menjelaskan bahwa perjalanannya ke setiap planet adalah menginginkan penerus yang memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya. Ia menanam bibit cahaya di setiap planet untuk menjadikan kekuasaannya. Mantis yang ketakutan membangunkan Drax. Kemudian Gamora datang dan menanyakan tumpukan tengkorak yang ada di dalam gua. Mantis menceritakan bahwa tumpukan itu adalah tengkorak dari anak-anak Ego dari setiap planet. Kemudian Rocket menghubungi Gamora, dan Gamora bercerita bahwa Peter dalam bahaya. Kemudian Yondu masuk ke planet Ego dengan pesawat kecil. Di saat yang sama, Ego menjelaskan bahwa tumor di otak ibu Peter memang sengaja ia tanam setelah ia mempunyai keturunan. Mendengar hal itu, Peter yang emosi langsung menembaki Ego. Tetapi makhluk abadi tidak bisa mati begitu saja. Ia mengeluarkan akar dan menahan Peter untuk mempengaruhinya. Kemudian Yondu datang dan menabrak Ego dengan pesawatnya. Peter dan kawan-kawan mencoba kabur dari tempat itu, tetapi akar yang seperti cahaya keluar dan mengikat pesawat mereka. Dan Mantis memberitahu mereka bahwa untuk membunuh Ego harus menghancurkan otaknya di dalam gua. Setelah Peter dan Yondu berhasil meloloskan pesawat mereka dari ikatan akar itu, mereka langsung pergi menuju ke tempat otak Ego. Tiba-tiba ratusan pesawat Sovereign muncul. Cracklin yang ada di pesawat itu mencoba memberitahu Yondu. Ketika mereka sedang menggali tempat otak Ego, pasukan Sovereign datang mengganggu mereka. Akibat serangan ini, Mantis, Drax, dan Gamora terjatuh. Untungnya mereka masih bisa selamat. Dengan menggunakan baterai Sovereign, Rocket merakit bom waktu untuk menghancurkan otak Ego. Setelah selesai merakit, Groot, Rocket, dan Peter menuju celah yang mereka buat sebelumnya. Rocket memberi penjelasan kepada Groot tentang tombol-tombol yang harus dijalankan secara berurutan. Ketika Rocket lengah, Groot langsung membawa bom tersebut menuju ke otak Ego. Di saat terdesak,
Mantis menidurkan Ego dengan kekuatannya. Nebula yang memberikan daya dari tubuhnya membuat laser di pesawat Yondu dapat menyapu habis pasukan Sovereign. Ketika pasukan Sovereign hancur, ada satu bom yang masuk ke pesawat Yondu. Peter yang berada di dekat sana bergegas mengamankan bom itu, tetapi pesawat Yondu meledak. Untungnya Nebula, Peter, dan Yondu masih bisa selamat. Karena Mantis pingsan kejatuhan sisa pesawat Yondu, Ego pun terbangun. Saat Cracklin berhasil mendaratkan pesawatnya, Peter menyuruh teman-temannya untuk pergi dari planet itu. Dan ia pun bertarung melawan Ego. Di saat yang sama, Groot berhasil menempatkan bom dan menekan tombol yang benar sehingga waktu berjalan mundur. Ketika semua orang sudah berada di pesawat, Rocket mengajak Yondu untuk naik pesawat. Tetapi Yondu menolak dan akan mencari Peter. Rocket memberi baju luar angkasa dan alat pendorong, dan ia pun mengejar pesawat. Di pesawat, Gamora ingin menyusul Peter, tetapi Rocket melumpuhkannya. Ketika bom meledak, Ego tewas dan kekuatan Peter pun menghilang. Kemudian Yondu datang menyelamatkan Peter dan pergi dari planet itu. Yondu memasangkan baju pelindung kepada Peter. Ketika mereka di luar angkasa, Yondu membeku dan tewas. Dalam upacara pemakaman, Peter mengatakan bahwa ia bangga memiliki ayah seperti Yondu. Peter memberi panah ajaib milik Yondu kepada Cracklin. Kemudian Cracklin memberikan Peter sebuah Zune, yaitu pemutar musik digital yang dapat menyimpan 300 lagu. Ketika Yondu dikremasi, para Revenger datang dan memberi penghormatan kepada Yondu. Mereka datang karena informasi dari Rocket. Di akhir film, tampak Cracklin berlatih menggunakan panah ajaibnya. Di tempat lain, Stacker mengajak para pimpinan kelompok Revenger untuk bersatu kembali. Di kamarnya, Ayesha menciptakan sebuah makhluk yang bernama Adam dengan pot kelahirannya. Peter selalu menasihati Groot remaja yang kecanduan game. Oke guys, demikian seluruh alur cerita filmnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kalian terhibur dan dapat menikmati. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye-bye.